ibadah sekolah minggu kelas Playgroup. Apa kabar adik-adik? Yes, luar biasa. Puji Tuhan. Kali ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kelas Playgroup. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapak. Bagi yang indah ini ya Bapak, bimbinglah kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Jawab dengan akhirnya, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Doa kami serahkan padamu. Amin. Halo adik-adik, sudah siap memuji nama Tuhan? Siap, Kak. Siap ya, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu. Kalau berpadu suka melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, tiktok. Hati-hati gunakan matamu, tiktok. Kalau berpadu suka melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu, tiktok. Hati gunakan, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Kalau berpadu suka melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan hatimu, hati-hati gunakan hatimu. Kalau berpadu suka melihat ke bawah, hati-hati gunakan hatimu. Kalau berpadu suka melihat ke bawah, hati-hati gunakan hatimu. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau siap, ayo kita siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Valen. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Valen. Adik-adik gimana nih kabarnya adik-adik semua?
Kakak percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bagi adik-adik yang udah semangat banget untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua nih, kita untuk ambil Alkitab kita minta bantuan papa, kita minta bantuan mama untuk buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Kakak ulangi lagi ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Nah, firman Tuhan kali ini bercerita tentang apa sih adik-adik? Pasti adik-adik penasaran kan? Nah, sebelum kita bercerita tentang firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan, hari ini kami boleh dapat berkumpul, dapat beribadah Tuhan meskipun secara daring, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami berdoa pada saat ini, kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu membantu kami untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita lanjut ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Dari murid Tuhan Yesus yang bernama Rasul Petrus ini pada akhirnya pergi dia ke suatu tempat yang bernama Lida. Bukan Lida ini ya, anggota tubuh bukan ya. Ada suatu tempat, ada suatu kota bernama Lida. Dia dekat banget dengan Yerusalem. Nah adik-adik, ketika Petrus datang ke Lida ini, dia bermaksud untuk memberitakan Injil keselamatan, memberitakan tentang kasih Kristus, kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia ini kepada seluruh kota Lida tersebut. Namun di pertengahan pemberitaan Injil, dia melihat ada seseorang pria yang sedang berbaring, lemah, tidak dapat bergerak apa-apa oleh karena lumpuh. Dan pria itu bernama Eneas. Nah adik-adik, setelah diselidikin, Eneas ini sudah lumpuh, sudah amat cukup lama adik-adik. Adik-adik bisa bayangin gak? Lamanya itu selama 8 tahun loh adik-adik. Kemudian Petrus datang kepada Eneas dan dia berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Lalu adik-adik, gak tunggu 1 menit, gak tunggu 1 jam, Eneas pun langsung bangkit. Dan di situ setiap orang yang melihat Eneas menjadi takjub oleh karena perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan yang dinyatakan oleh Petrus kepada Eneas ini. Dan oleh karenanya makin begitu banyak orang yang percaya kepada Kristus dan mau menjadi murid Kristus. Nah, ada satu tempat lagi yang berdekatan juga dengan kota Lida, yaitu kota Yope. Di kota Yope ini hiduplah seseorang perempuan, seorang murid Tuhan juga, bernama Tabita. Namun orang-orang Yunani memanggil dia dengan sebutan nama Dorcas. Jadi adik-adik, perempuan ini atau yang bernama Dorcas ini hidupnya itu ya Tuhan baik banget loh adik-adik. Dia hidup tuh baiknya bagaimana sih adik-adik? Dia itu hidupnya hanya untuk membantu orang-orang lain. Dia membantu para janda, dia membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang miskin. Dia bahkan sampai membuat baju untuk diserahkan kepada janda, memberikan itu kepada janda. Namun sangat disayangkan adik-adik, Dorcas ini sakit-sakitan dan tidak lama kemudian dia meninggal. Semua orang-orang di Yope, para janda-janda, orang-orang yang sudah dibantu oleh Dorcas ini menjadi sangat sedih oleh karena mereka sayang kepada Dorcas. Namun setelah mendengar kabar bahwa Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus itu ada di Lida, kota Lida, akhirnya mereka mengutus 2 orang untuk bertemu dengan Petrus.
Dua orang tersebut akhirnya bertemu dengan Petrus, lalu mengajak Petrus untuk datang ke Yope. Akhirnya berkemaslah Petrus dan pergi bersama-sama dengan mereka ke Yope. Lalu sesampainya di rumah Dorcas ini, Petrus pun dibawa ke atas, lalu melihat Dorcas ini yang sedang terbaring kaku, tidak berdaya oleh karena dia sudah meninggal dan sudah dimandikan. Dan begitu banyak janda-janda yang mengelilingi mayat Dorcas tersebut sambil menangis-nangis karena sedih gitu ya. Lalu melihat Petrus, akhirnya janda tersebut pun membawa pakaian dan menunjukkan kepada Petrus bahwa inilah pakaian yang sudah dibuat Dorcas selama dia hidup. Lalu kemudian melihat hal itu, akhirnya pun Petrus meminta semua orang yang ada di ruangan tersebut untuk keluar. Dan kemudian Petrus pun berlutut dan berdoa serta memandang kepada mayat dari Dorcas dan berkata, "Tabita, bangkitlah. Tabita, bangkitlah." Petrus hanya berkata seperti demikian, dan pada akhirnya Tabita membuka matanya. Dia melihat Petrus dan kemudian duduk. Lalu Petrus mengulurkan tangannya dan membantu dia berdiri, lalu membawanya ke orang-orang tersebut, ke para janda-janda, kepada orang-orang di Yope. Lalu kemudian semua orang begitu takjub dengan apa yang telah diperbuat oleh Petrus oleh karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga Dorcas yang sudah meninggal tersebut bisa bangkit dan hidup lagi. Lalu kemudian semakin lama semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya buat adik-adik semua. Adik-adik, pernah nggak adik-adik mendoakan orang sakit? Atau enggak adik-adik ketika melihat mama adik-adik sakit, atau papa adik sakit, atau enggak teman adik-adik yang sakit, adik-adik tuh berdoa gitu untuk kesembuhan mereka? Adik-adik pernah nggak? Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semua, kita yuk saatnya anak-anak Tuhan harus berani untuk berdoa kepada setiap orang, baik mama, papa, atau teman-teman yang sakit. Nah, doanya gak perlu ribet-ribet gimana-gimana. Tuhan tuh ngerti loh kata-kata adik-adik, maksud hati. Jangan kan sebelum kata dikeluarkan ya gitu ya adik-adik ya. Tapi maksud hati, adik-adik pun Tuhan Yesus mengerti. Jadi ketika adik-adik berdoa, adik-adik berdoa aja, Tuhan Yesus, aku berdoa kepada temanku, atau mamahku, atau papaku yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Yesus mau menyembuhkan papaku, atau temanku, atau adikku, sehingga dia boleh dapat sembuh dan beraktivitas kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma sesimpel itu loh adik-adik. Ya Petrus aja kan cuman bilang, "Tabita, bangkitlah," dan itu benar-benar bangkit. Jadi adik-adik harus percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa ketika kita berdoa. Seperti itu ya adik-adik ya. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik gimana ceritanya? Seru nggak? Seru Kak. Nah, adik-adik kita akan menutup acara sekolah minggu ini dengan satu pujian mentari, yaitu Kasih Yesus Indah Oima. Kasih Yesus indah, kasih Yesus
pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Kau membimbing kami dalam renungan hari-hari ya Tuhan. Semoga apa yang kami dapat dalam firman Tuhan yang tadi dapat kami berguna dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berikan kami anugerah, kepintaran, kekuatan, semua dalam Kamu ya Bapak. Doa kami serahkan padamu, amin. Nah, adik-adik, kamu ingat ini, bagi yang kami berikan persembahan dapat diberikan kepada pengurus KPA.